Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Al-Hakim dengan NIM 2022 dari program studi akuntansi Universitas Kuningan. Saya akan melakukan analisis laporan keuangan sebagai tugas akhir dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Oke, langsung saja. Sini, kenapa laporan keuangan itu harus dianalisis? Laporan keuangan merupakan alat penting untuk menilai kinerja perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan Indofood dan Unilever dari tahun 2020 hingga 2024, kita dapat memahami kondisi keuangan, efisiensi operasional, serta potensi risiko kebangkrutan dari kedua perusahaan tersebut. Oke, di sini yang akan saya analisis ialah PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Oke, langsung saja. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ialah menyiapkan data keuangan dari kedua perusahaan tersebut selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Yang kedua, menganalisis rasio keuangan kedua perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi tren pertumbuhan kinerja keuangan perusahaannya. Yang keempat, analisis time series dan cross section untuk kedua perusahaan. Yang terakhir ialah analisis kebangkrutan untuk kedua perusahaan menggunakan rumus J-Score-Altman. Oke, langsung saja. Yang pertama, menyiapkan data keuangan PT ICBP dan PT Unilever selama durasi 5 tahun tersebut, yaitu dari 2020 hingga 2024. Nah, kita siapkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan data keuangan yang akan dipakai. Di antaranya ialah aset lancar, kewajiban lancar, total aset, total utang, ekuitas, penjualan, EBIT, dan laba bersih. Dan masing-masing diambil dari berbagai tahun, dari 2020 hingga 2024, selama 5 tahun tersebut. Oke. Nah, yang tadi Unilever, sekarang data keuangan Indofood. Oke, langsung saja. Nah, yang kedua kita akan melakukan analisis rasio keuangan kedua perusahaan tersebut, yaitu PT Indofood dan Unilever selama 2020 hingga 2024. Apa saja yang kita gunakan? Yaitu kita akan menggunakan rasio, diantaranya yaitu current ratio, debt to equity ratio, return on equity, dan return on asset atau ROE. Oke, yang pertama ialah current ratio atau rasio lancar. Current ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancar, yaitu kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Nah, apabila hasil yang didapatkan saat menghitung rasio itu lebih besar daripada 1, berarti aset lancar lebih besar dari kewajiban, di perusahaan liquid. Tetapi jikalau kurang dari 1, potensi kesulitan bayar kewajiban jangka pendek berarti. Nah, rumusnya bisa kalian lihat, yaitu current ratio itu adalah aset lancar yang dibagi dengan kewajiban lancar. Oke, selanjutnya. Yang kedua ialah debt to equity ratio. Dari ini menunjukkan berapa banyak utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya dibandingkan dengan modal sendiri atau ekuitas. Semakin tinggi DER, semakin besar ketergantungan terhadap utang, bisa lebih beresiko perusahaannya. Nah, apabila DER lebih kecil daripada 1, berarti perusahaan lebih dibiayai oleh modal sendiri. Nah, dan apabila DER itu lebih besar daripada 2, perusahaan sangat bergantung pada utang. Bisa kalian lihat, dari itu rumusnya ekuitas yang dibagi oleh total utang. Selanjutnya, yang ketiga ialah ROA. ROA ialah cara untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba bersih dari total asetnya. Semakin tinggi berarti aset perusahaan dimanfaatkan dengan baik, cocok untuk menilai efisiensi operasional keseluruhan. Rumusnya yaitu laba bersih. Rumus ROA atau return on asset ialah laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Yang keempat ialah return on equity atau ROE. ROE ini mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan keuntungan dari modal sendiri, yaitu ekuitas. Semakin tinggi berarti pemilik modal mendapat imbalan hasil yang besar. Tapi hati-hati, bisa tinggi karena ekuitas kecil bukan laba besar. Nah, ROE sendiri rumusnya adalah laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Oke. Nah, berikut hasil dari perhitungan tiap rasio di setiap tahun. Bisa kalian lihat sendiri ya. Hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya. Oh iya, tadi itu PT Unilever. Sekarang hasil perhitungan rasio di setiap tahun pada PT Indofood seperti berikut. Oke, selanjutnya yang ketiga ialah mengidentifikasi tren pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan, yaitu PT ICBP atau Indofood dan PT Unilever selama kurun waktu 5 tahun dari 2020 hingga 2024. Nah, tren keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Oke, bisa kita lihat di penjualan bernilai sekitar 42 triliun 972 miliar. Dan 2021 ialah
39.546 miliar. Nah, cukup mudah untuk mengidentifikasi tren itu ialah nilai yang ada pada tahun 2021 dibagi ke tahun 2020. Ya, yang hasilnya akan mendapatkan minus 7,97%. Apa artinya? Berarti si Unilever ini penjualan bersihnya itu menurun sebesar 7,97%. Nah, lalu kita lihat di 2022-nya sama turun juga. Tidak. Di 2022 naik karena pada saat nilai penjualan bersih di tahun 2022 dibagikan dengan yang tahun 2021, yang mendapatkan kenaikan 4,23%. Dan seterusnya. Oke. Bisa kalian lihat, ini ialah chartnya. PT Unilever mengalami penurunan penjualan bersih dari tahun ke tahun. Lalu cara perhitungan laba bersih juga sama seperti yang sebelumnya, penjualan bersih. Tahun setelahnya dibagi tahun sebelumnya. Nah, bisa kalian lihat, penjualan bersih itu yang warna biru mengalami penurunan, laba bersih juga mengalami penurunan. Selanjutnya, tren keuangan PT Indofood, ya karena caranya sama saja seperti yang tadi, bisa kalian lihat gitu. Kan tetapi di PT Indofood itu Indofood itu mengalami kenaikan yang bagus. Bisa kalian lihat, kenaikannya cukup baik di penjualan maupun laba bersihnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis time series dan cross section. Oke, analisis time series, bisa kita lihat perubahan yang terjadi pada Unilever di penjualan bersih ialah cukup sering turun perubahannya, baik itu di penjualan bersih maupun laba bersih. Tren negatif baik penjualan maupun laba turun secara konsisten selama 5 tahun terakhir. Sinyal bahaya, laba menurun lebih cepat dari penjualan. Bisa jadi masalah efisiensi biaya atau pangsa pasar menyusut. Tidak ada tanda pemulihan hingga 2024, artinya tren jangka panjang itu negatif. Perlu transformasi strategi besar, yaitu produk, operasional, dan efisiensi. Jadi ya, PT Unilever ini dia kurang dalam penjualan bersih dan laba bersihnya itu selalu menurun. Oke, selanjutnya sekarang time series untuk Indofood. Bisa kita lihat dari tahun ke tahun Indofood itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, apalagi di tahun 2020, yaitu 2020 ke 2021 mengalami kenaikan sebesar 21,79% dan seterusnya. Begitupun laba bersih. Laba bersih sepertinya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yaitu di awal dari tahun 2020 hingga tahun 2021 ia mengalami penurunan laba bersih sebesar 2,85%. Lalu saat ke 2022 ia mengalami penurunan laba bersih senilai 28,31%. Akan tetapi Indofood mengalami kenaikan lagi sebesar 52% di 2023. Artinya apa? Artinya berarti Indofood itu tren penjualannya itu positif. Penjualan tumbuh stabil setiap tahun, menunjukkan pertumbuhan pasar dan kekuatan merek. Labanya itu fluktuatif. Laba sempat turun drastis 2022, namun pulih cepat di tahun 2023. Artinya respon manajemen efektif terhadap tekanan biaya atau kritis. Manajemennya itu stabilisasi di 2024 menunjukkan fase normalisasi setelah pemulihan. Untuk tren jangka panjang tetap positif dan sehat. Oke, cross section. Bisa kita lihat dari perbandingan kedua perusahaan ini, penjualan bersih Unilever mencapai 35.139 miliar, sedangkan Indofood ada di 72,597 triliun. Yang mana Indofood unggul 2 kali lipat dari Unilever di penjualan bersih. Adapun di laba bersih, Unilever berhasil meraup 3 triliun 369 miliar, sedangkan Indofood 7,79 triliun. Di sini di laba bersih Indofood juga unggul dalam profit akhir. Current ratio Unilever mendapat nilai 45
sedangkan Indofood 409. Indofood jauh lebih liquid. Di DER itu Unilever mendapat poin 6,47, sedangkan Indofood itu 0,88. Artinya apa? Unilever sangat berisiko, sedangkan ICBP lebih sehat. Pada ROA, Unilever mendapat 21%, sedangkan Indofood 5,62%. Unilever lebih efisien terhadap aset. Lalu ROE, Unilever mempunyai nilai kisaran 156,77%, sedangkan Indofood hanya 10,56%. Unilever sangat tinggi karena ekuitas sangat kecil. Oke. Selanjutnya, analisis kebangkrutan untuk kedua perusahaan menggunakan rumus Z-Score-Altman pada PT CBP dan PT Unilever. Selanjutnya ialah analisis kebangkrutan untuk kedua perusahaan menggunakan rumus Z-Score-Altman pada PT Indofood dan Unilever. Z-Score ini digunakan untuk melihat sinyal penting bahwa risiko mulai meningkat. Untuk Unilever, yang kelima, analisis kebangkrutan untuk kedua perusahaan menggunakan rumus Z-Score-Altman pada PT CBP dan Unilever. Rumusnya itu ialah 1,2 dikali X1 tambah 1,4 kali X2 tambah 3,3 kali X3 tambah 0,6 kali X4 dan tambah 1,0 kali X5. X1 yaitu aset lancar dikurangi kewajiban lancar dibagi total aset. Maknanya likuiditas relatif. X2 yaitu laba ditahan dibagi total aset, pakai laba bersih sebagai pendekatan. Profit ditahan. X3 ialah EBIT dibagi total aset, yaitu efisiensi operasi. X4 yaitu ekuitas dibagi total utang, atau maknanya struktur permodalan. X5 penjualan bersih dibagi total aset, yaitu efisiensi penjualan. Oke. Di 2020 PT Unilever mendapat skor 4.03, 2021 3,7, 2022 3,7 juga, 2023 3,7, 2024 2,99. Untuk PT Indofood, Z-score-nya mempunyai nilai 1,5, 1,5, 1,8, 1,9, 2,09. Dari hasil yang didapat, Unilever berada di zona aman, yaitu 2,99, stabil secara keuangan. Z-score turun drastis ke 2,99 di 2024 karena X1 negatif semakin besar, modal kerja negatif, laba bersih dan EBIT menurun, ekuitas menurun tajam, X4 menurun atau rasio utang semakin berat. Interpretasi, meski Z-score masih aman, Unilever menunjukkan gejala kemunduran dan penurunan daya tahan keuangan. Lalu ICB Indofood selama 5 tahun berturut-turut berada di zona abu-abu atau gray area, namun ada tren peningkatan bertahap dari 1,54 atau 2020 ke 2,09 di 2024. Komponen yang membantu kenaikan itu adalah X1 naik, yaitu modal kerja semakin positif, EBIT meningkat stabil, struktur ekuitas kuat, itu X4-nya lebih besar daripada angka 1. Meskipun belum masuk zona aman, Indofood menunjukkan perbaikan bertahap dan tren membaik yang sangat positif. Rekomendasinya ialah Unilever masih di zona aman, namun trennya menurun. Perlu waspada karena Z turun dan struktur modal memburuk. Untuk Indofood berada di zona abu-abu, namun trennya naik, stabil sehat secara struktur, perlu ditingkatkan efisiensi profit. Begitu, sekian dari saya. Oh iya, sorry.
Jadi di perbandingan analisis laporan keuangan ini, Indofood menang karena Indofood itu perusahaan yang lebih baik daripada Unilever di data keuangan yang kita dapatkan selama periode 2020 hingga 2024. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih untuk saya sendiri. Sampai jumpa lagi. See you next time. Bye bye.